Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliane. Hari ini kita akan membahas prediksi soal kompetensi teknis PPPK untuk guru di tahun 2024. Semoga bermanfaat dan langsung saja kita mulai. Nomor satu, Budi sedang mempersiapkan pembelajaran IPA tentang klasifikasi makhluk hidup. Ia berencana menggunakan media pembelajaran berupa video animasi yang menampilkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri hewan vertebrata dan invertebrata. Setelah presentasi video, Budi akan mengajak siswa untuk berdiskusi dan mengamati langsung berbagai spesimen hewan yang sudah disiapkan. Berdasarkan tahapan pembelajaran taksonomi Bloom, tindakan Budi yang mengajak siswa berdiskusi dan mengamati spesimen hewan setelah presentasi video termasuk dalam kategori berpikir, A. Mengingat, B. Memahami, C. Menerapkan, D. Menganalisis, E. Mengevaluasi. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah D. Menganalisis. Alasannya, tahapan menganalisis dalam taksonomi Bloom melibatkan pemecahan informasi menjadi bagian-bagian kecil untuk memahami hubungan antar bagian tersebut. Tindakan Budi mengajak siswa berdiskusi dan mengamati spesimen hewan mendorong mereka untuk satu, menganalisis persamaan dan perbedaan ciri hewan vertebrata dan invertebrata. Dua, mengidentifikasi ciri-ciri spesifik pada setiap hewan. Tiga, menghubungkan informasi dari video dengan pengamatan langsung. Oleh karena itu, tindakan Budi termasuk dalam kategori berpikir menganalisis. Jadi jawabannya adalah D, menganalisis. Mohon maaf, ini ada abjad yang belum saya hapus ya. Oke, next, nomor 2. Keunggulan penggunaan media video animasi dalam pembelajaran klasifikasi makhluk hidup adalah A. Menyederhanakan konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. B. Memungkinkan siswa untuk mengamati langsung objek yang dipelajari. C. Membiasakan siswa untuk belajar secara mandiri. D. Menghindari siswa untuk melakukan diskusi kelompok. E. Membatasi kreativitas guru dalam menyampaikan materi. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah A. Menyederhanakan konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Alasannya, video animasi dapat membantu memvisualisasikan konsep abstrak klasifikasi makhluk hidup seperti struktur anatomi dan proses fisiologis yang sulit dipahami hanya dengan penjelasan verbal. Dua, animasi dapat memperjelas konsep dengan gerakan dan visual yang menarik, sehingga siswa lebih mudah memahami dan mengingat informasi. Tiga, penggunaan video animasi dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, serta membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Kesimpulannya, penggunaan video animasi dalam pembelajaran klasifikasi makhluk hidup dapat membantu menyederhanakan konsep abstrak, meningkatkan minat belajar siswa, dan membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Jadi nomor 2 jawabannya adalah A. Menyederhanakan konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Nomor 3. Dalam rangka menghadapi penilaian akhir semester, seorang guru matematika berencana menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, PBL. Langkah awal yang harus dilakukan guru tersebut adalah A. Menyampaikan rumus dan contoh soal berkaitan dengan materi yang akan diujikan. B. Membagikan lembar kerja berisi problematika kehidupan nyata yang terkait dengan materi pembelajaran. C. Melakukan latihan mengerjakan soal-soal tipe yang sering muncul dalam penilaian akhir semester. D. Memberikan rangkuman materi secara terperinci sebagai bahan belajar mandiri siswa. E. Mengajarkan teknik-teknik menghafal rumus matematika dengan cepat dan efektif. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah membagikan lembar-lembar kerja berisi problematika kehidupan nyata yang terkait dengan materi pembelajaran. Alasannya adalah Problem Based Learning (PBL) berfokus pada pemecahan masalah, bukan hafalan rumus dan contoh soal. Lembar kerja berisi problematika kehidupan nyata akan mendorong siswa untuk mengidentifikasi konsep matematika yang relevan dengan masalah, menganalisis informasi dan mencari solusi kreatif, bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah. Langkah ini sesuai dengan prinsip PBL yang menekankan pada satu, keterlibatan aktif siswa.
Siswa didorong untuk aktif mencari solusi, bukan pasif menerima informasi. Dua, pembelajaran kontekstual. Materi dipelajari dalam konteks problematika kehidupan nyata. Tiga, kerjasama. Siswa belajar bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kesimpulannya adalah membagikan lembar kerja problematika kehidupan nyata merupakan langkah awal yang tepat dalam menerapkan PBL untuk mempersiapkan siswa menghadapi penilaian akhir semester. PBL membantu siswa memahami konsep matematika secara lebih mendalam dan menumbuhkan kemampuan problem solving yang esensial. Jadi jawaban nomor 3 adalah B. Nomor 4, Andi seorang guru bahasa Inggris. Kesulitan dalam membuat siswa termotivasi untuk belajar speaking. Strategi yang paling tepat untuk meningkatkan motivasi belajar speaking pada siswa Andi adalah A. Memberikan banyak latihan mengerjakan soal-soal struktur grammar. B. Mengajarkan menghafal kosakata bahasa Inggris secara rutin. C. Menciptakan suasana belajar yang kompetitif antar siswa di kelas. D. Memfasilitasi siswa untuk melakukan presentasi menggunakan bahasa Inggris. E. Menghukum siswa yang melakukan kesalahan saat berbicara bahasa Inggris. Jawabannya, yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah D. Memfasilitasi siswa untuk melakukan presentasi menggunakan bahasa Inggris. Alasannya, satu, presentasi memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan speaking secara langsung. Dua, ketika presentasi, siswa terdorong untuk menyusun ide dan informasi dalam bentuk bahasa Inggris, berbicara dengan jelas dan percaya diri di depan orang lain, mendapatkan feedback dan masukan dari guru dan teman untuk meningkatkan kemampuan speaking mereka. Strategi lain yang untuk meningkatkan motivasi speaking yaitu satu, menciptakan suasana belajar yang aman dan sportif. Dua, memberikan topik presentasi yang menarik dan relevan dengan minat siswa. Tiga, menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Empat, memberikan penghargaan atas usaha dan kemajuan siswa. Jadi jawaban nomor 4 adalah D. Nomor 5. Dalam penerapan pembelajaran diferensiasi, seorang guru harus memperhatikan A. Semua siswa di kelas harus diperlakukan sama dan diajarkan dengan metode yang seragam. B. Guru harus fokus pada penyampaian materi pelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada. C. Kemampuan dan gaya belajar seluruh siswa harus menjadi pertimbangan dalam penyajian materi. D. Siswa yang berprestasi tinggi diberi tugas tambahan yang lebih sulit dibandingkan siswa lainnya. E. Siswa yang kesulitan belajar dibiarkan untuk belajar secara mandiri di luar jam pelajaran. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah C. Kemampuan dan gaya belajar siswa harus menjadi pertimbangan dalam penyajian materi ya, seluruh siswa. Alasannya kenapa? Pembelajaran diferensiasi berfokus pada kebutuhan individu siswa yang berbeda-beda. Guru perlu memperhatikan satu, kemampuan, kesiapan belajar dan tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Dua, gaya belajar. Cara siswa belajar paling efektif seperti visual, auditory, atau kinestetik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, guru dapat menyesuaikan materi dan metode pembelajaran, menyediakan pilihan materi dan kegiatan belajar yang sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar individual, memberikan kesempatan belajar yang setara, memberikan semua siswa kesempatan untuk mencapai tujuan pembelajaran, meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Nah, dari sini jawabannya nomor 5 adalah C. Baiklah, itu tadi adalah 5 soal prediksi untuk persiapan seleksi PPPK di tahun 2024. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.